Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan baru. Dalam kajian kita yang lalu telah kita kaji dan kita terangkan mengenai masalah sholat Jumat. Alhamdulillah telah kita selesaikan secara komplit. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai sholat Idaini, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah sholatul Id. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami wa yakhtubu ba'daha khutbataini wa yukabbiru min ghurubi syamsi lailatal 'idi ila ay yadkhulal imamu fi sholati wa fil adha khalfa shalawatil faraidhi min subhi yaumi arafata ila al-'asri min akhir ayyami tasyrik, yang artinya salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Salat Id adalah 2 rakaat, disunatkan untuk membaca takbir pada rakaat yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat yang kedua disunatkan membaca takbir 5 kali selain takbir qiyam. Kemudian disunahkan untuk membaca khutbah setelah salat Id. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi, dan disunatkan untuk membaca takbir dimulai dari tenggelamnya matahari lailatul id pada malam hari raya, ila yadkhulul imamu, sampai imam masuk ke mihrab untuk melakukan salat Id. Wa fil adha, dan khusus untuk Idul Adha, khalfa shalawatil faraidi, disunatkan untuk membaca takbir setelah selesai melakukan salat fardu min subhi yaumi arafata, dimulai dari salat subuh pada hari Arafah, ilal asri, sampai salat asar, min akhir ayyami tasyrik, pada akhir hari tasyrik. Ini adalah terjemahan dari matan Abi Suja yang akan menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita menerangkan dengan mendetail, perlu kita ketahui bahwasanya kata-kata al-id, kata-kata al-id ini adalah mushtaq, berasal dari kata al-audu, yang mana madzinya, fi'il madinya adalah ada ya'udu, audan, yang artinya adalah kembali atau terulang. Maka kenapa hari Id kok dikatakan hari Id? Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, litakarrurihi kulla amin, karena hari Id adalah terulang-ulang setiap tahun, atau li'audis sururi bi'audihi, atau dinamakan Id karena setiap pada hari Id itu kembali kebahagiaan kepada para muslimin, au likasrati awaidillahi fihi 'alal ibad, atau karena banyaknya awaid atau keanugerahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada hari Id. Seperti yang diterangkan oleh Imam Abi Suja tadi, bahwasanya salat Id
hukumnya adalah sunnah muakkadah. Salat Id adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat Id ini pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun 2 setelah hijrah. Dan salat Id yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah Idul Fitri pada tahun 2 tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali salat Id adalah beliau salat Idul Fitri pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menjadi landasan bahwasanya salat Id adalah diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," dan salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah kurban. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat Idul Adha. Tentunya perintah ini bukan saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah perintah juga untuk umatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panutan untuk semua umat, maka umatnya juga diperintah untuk melakukan salat Id. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi sholatu thumma yansarifu fayakunu muqabilan nasi wan nasu julusun ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum fa in kana yuridu ay yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi summa yansarifu. Yang artinya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha beliau keluar ke tempat salat Id. Yang pertama kali beliau lakukan ketika beliau sampai di tempat sholat adalah melakukan sholat Id. Kemudian setelah melakukan sholat Id, beliau menghadap kepada semua hadirin. Wa nasu julusun ala sufufihim, dan ketika itu para hadirin yang hadir ketika itu adalah mereka duduk di barisan mereka masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan khutbah, memberi mereka mau'izah hasanah, kemudian memberikan kepada mereka perintah-perintah. Kalau beliau ingin untuk mengutus utusan untuk berperang jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung menentukan siapa saja yang akan berangkat jihad. Atau kalau beliau ingin memutuskan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika beliau memberikan nasihat tersebut, kemudian mereka buyar bersama-sama. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi untuk mazhabnya Imam Syafi'i, salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan salat Id sampai beliau meninggal. Jadi mulai diperintahkan untuk mengerjakan salat Id sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah meninggalkannya. Kemudian para khulafa'ur rasyidin, pengganti beliau dan penerus beliau, para khulafa'ur rasyidun, mereka juga semuanya mengerjakan salat Id dan tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah dalil bahwasanya salat Id hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Loh, kenapa kok tidak menjadi wajib? Karena di sana ada dalil yang mengatakan bahwasanya salat selain salat 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kewajiban salat yang diperintahkan kepada umat. Beliau menjawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah.
Jadi sholat yang diperintahkan, yang diwajibkan, yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Wahai Rasulullah, apakah ada yang lain yang wajib untuk saya kerjakan selain sholat 5 waktu? Rasulullah SAW menjawab, "La illa anta tawwa'ah." Tidak, kecuali jika kamu ingin berbuat kesunatan. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat selain sholat yang 5 waktu hukumnya adalah sunnah, termasuk juga sholat id hukumnya adalah sunnah. Cuma kesunatan di sholat id ini adalah sangat ditekankan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat id dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga para sahabatnya selalu hadir dan tidak pernah absen sama sekali pada sholat id. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal ibad, faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah." Salat 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Faman jaa'a bihinna, barang siapa yang telah melakukan salat 5 waktu dan tidak menyia-nyiakannya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji. Allah Subhanahu wa taala kalau mau dia akan memberikan orang tersebut siksa, dan kalau mau Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan di surga. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari seorang sahabat perempuan yaitu Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal khuyadha fayakunna khalfan nas fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu." Wa fi riwayatin qalat imra'atun, "Ya Rasulullah, ihdana laysa laha jilbab." Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Sahabat Ummu Atiyah menceritakan bahwasanya kita, kata beliau, diperintahkan untuk keluar pada hari Id hatta nukhrija bikra, sehingga kita mengeluarkan perawan-perawan yang berada di peraduannya. Karena waktu zaman dulu ketika zaman Rasulullah, perawan-perawan perempuan yang belum menikah itu mempunyai tempat khusus di rumah yang namanya khidru, gampangnya peraduannya. Hatta nukhrijal khuyat, sampai orang yang haid pun, perempuan yang dalam keadaan haid, diperintahkan untuk keluar untuk menghadiri sholat id, untuk menghadiri khutbah id. Tapi mereka duduknya adalah falyakunna khalfan nas, mereka barisannya adalah paling belakang setelah barisan orang semuanya, karena mereka tidak boleh masuk masjid. Fayukabbirna bi takbirihim, dan mereka juga ikut membaca takbir. Wa yad'una bi du'aihim, juga mereka ikut berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang lain. Yarjuna barakata dzalikal yaum, semua orang muslim pada waktu itu, pada hari Id, minta berkah atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkah dari hari tersebut. Wa tuhuratahu, dan kesucian yang ada di hari tersebut. Dan dalam suatu riwayat, seorang perempuan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ikhdana laisa laha jilbab." Ya Rasulullah, salah seorang dari kita tidak mempunyai jilbab sehingga dia tidak bisa keluar. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faltul bisha sahibatuha." Ya sudah, yang lain yang punya jilbab meminjami dia jilbab supaya dia bisa keluar. Jadi sampai begitu. Jadi seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau kita disuruh untuk keluar pada hari Id, loh kadang-kadang
Salah satu dari kita ini tidak punya pakaian, tidak punya jilbab, bagaimana dia bisa keluar? Kata Rasulullah, sudah kamu pinjami. Yang punya jilbab meminjami yang tidak punya jilbab sehingga bisa keluar untuk menyaksikan hari Id. Jadi ini adalah menunjukkan bahwasanya salat Idul Fitri atau Idul Adha adalah mempunyai keutamaan dan fadilah yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang tidak mempunyai baju, tidak mempunyai jilbab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk meminjam kepada orang lain. Dan kalau kita lihat dari hadis ini bahwasanya dulu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan sangat sederhana sekali, sehingga banyak di antara perempuan yang ada di rumah tidak mempunyai pakaian sehingga mereka tidak bisa keluar rumah. Ini adalah menandakan bahwasanya dulu pada zamannya Rasulullah keadaan sangat sederhana sekali, tapi dengan keadaan yang sangat sederhana seperti ini tidak menjadikan mereka loyo, bahkan menambah ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salat Id ini, untuk salat Id tidak disunatkan azan dan tidak disunatkan iqamah seperti yang kita bahas dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, bahwasanya selain salat fardu tidak disunatkan azan dan tidak disunatkan iqamah, disunatkan untuk mengumandangkan as-shalatu jami'ah, untuk pemberitahuan kepada para muslimin yang lain bahwasanya salat akan dimulai adalah dengan mengumandangkan kata-kata as-shalatu jami'ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu arsala ila Ibnu Zubair fi awwali ma bu'i alahu illam yakun yu'azzinu bis salati yaumul fitri wa innamal khutbah ba'da shalah. Sahabat Ibnu Abbas ketika Ibnu Zubair menjadi penguasa Mekah, beliau memberikan anjuran dan memberitahu kepada Ibnu Zubair bahwasanya untuk sholat Id itu tidak ada azannya. Untuk sholat Id tidak ada azannya dan khutbah itu dilakukan setelah sholat. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, beliau berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha, bahwasanya untuk salat Idul Fitri dan salat Idul Adha tidak boleh diazani, tidak ada azannya. Ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Beliau menceritakan bahwasanya dulu pada zaman Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan salat Id, beliau tidak pernah menyuruh sahabat untuk mengumandangkan azan, tapi yang dikumandangkan adalah kata-kata as-shalatu jami'ah. Jadi ini adalah cara salat Id. Terus waktu salat Id itu kapan? Waktu salat Id itu kapan? Waktunya salat Id itu dimulai dengan terbitnya matahari sampai waktu zawal. Sampai waktu zawal. Waktu zawal itu sebagaimana yang telah kita terangkan berkali-kali, kalau matahari pada waktu zuhur itu berada pas di tengah-tengah langit namanya waktu istiwa. Kalau matahari sudah geser sedikit ke arah barat dinamakan waktu zawal. Jadi mulainya disunatkannya salat Id adalah dengan terbitnya matahari sampai masuknya waktu zawal. Dan hal ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Barra radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalliya. Bahwasanya sahabat Barra menceritakan sebuah hadis bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata bahwasanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau dalam mimbar khutbah, inna awwalu ma nabda'u min yaumina, sesungguhnya perbuatan yang pertama kali kita lakukan pada hari kita hari ini adalah salat. Dan menurut ulama lughatul arabiyyah, menurut ulama bahasa Arab, bahwasanya dimaksud dengan yaumina, hari itu adalah dimulai dengan terbitnya matahari. Kata-kata al-yaum adalah dimulai dengan terbitnya fajar, dengan terbitnya fajar. Tapi untuk terbitnya fajar, setelah salat fajar, terbitnya fajar itu para muslimin masyghul, masih sibuk dengan melakukan salat subuh. Maka
Yang dimaksud dengan fi yaumina di sini adalah setelah terbitnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit berarti sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Cuma waktu yang afdol adalah ketika matahari sudah terbit dan sudah di atas kira-kira tingginya 1 tombak di penglihatan mata. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup adalah beliau mengerjakan salat itu pada waktu tersebut. Jadi kira-kira matahari itu sudah terbit, kira-kira dari langit itu tingginya 1 tombak, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengerjakan salat Id. Lah untuk salat Idul Fitri disunatkan untuk diakhirkan. Mengapa demikian? Karena untuk memberikan kesempatan kepada orang Islam agar mereka bisa menyelesaikan kewajiban zakat fitrah. Jadi untuk Idul Fitri disunatkan untuk diakhirkan sedikit, gunanya adalah untuk memberikan orang Islam agar ada kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban membayar zakat fitrah. Adapun untuk Idul Adha adalah disuruh untuk mempercepat sedini mungkin mengerjakan sholat Idul Adha. Gunanya adalah agar kita bisa atau kita punya kesempatan yang cukup untuk bisa menyelesaikan penyembelihan kurban. Jadi kalau Idul Fitri disuruh untuk diakhirkan, kalau Idul Adha untuk dipercepat agar orang Islam bisa cepat untuk menyelesaikan kewajiban melakukan kurban. Adapun cara untuk mengerjakan salat Idul Fitri sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah salat Idul Fitri dilakukan dengan 2 rakaat. Dilakukan dengan 2 rakaat dan seperti salat-salat yang lain dimulai dengan takbiratul ihram, dan ketika takbiratul ihram maka wajib untuk niat usolli sholatan li Idul Fitri. Saya kalau tidak bisa niat pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia, niat di hatinya saya mengerjakan sholat Idul Fitri. Kalau dia jadi imam maka dia wajib untuk dia sunnah untuk mengucapkan imaman. Kalau dia jadi makmum wajib untuk mengucapkan makmuman. Seperti sholat-sholat yang lain, niat imamah itu tidak wajib untuk sholat Idul Fitri. Adapun niat untuk jadi makmum hukumnya adalah wajib. Maka ketika takbiratul ihram dia niat usolli salatul Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia imam berarti usolli salatul Idul Fitri imaman lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat dan setelah takbiratul ihram dia disunatkan untuk membaca doa iftitah. Ini wajjahtu wajhiya lillahi ila akhirih sampai akhirnya. Kemudian setelah membaca doa iftitah maka membaca takbir 7 kali dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Takbir 7 kali Allahu Akbar, dan dengan disunatkan juga mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Dan di antara takbir ini disunatkan untuk dipisah dengan kira-kira jarak antara takbir yang satu dengan takbir yang lain itu kira-kira cukup untuk membaca sebuah ayat yang pendek atau sebuah ayat yang sedang, ya. Dan disunatkan juga untuk membaca zikir, zikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar terus membaca doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain disunatkan untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir 7 kali maka disunatkan untuk membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian disunatkan membaca Fatihah. Disunatkan untuk membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah pada rakaat yang pertama, maka disunatkan pada rakaat pertama ini setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Qaf. Untuk rakaat yang kedua, setelah Fatihah disunatkan membaca doa iktarobati, disunatkan membaca surat iktarobati sa'atu wan syaqqal qamar. Kalau dia tidak hafal surat Qaf dan tidak hafal surat iktaroba atau dianggap terlalu panjang,
Maka sebagai gantinya adalah dengan membaca Sabbihisma pada rakaat yang pertama setelah Fatihah dan membaca Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua setelah Fatihah. Kalau juga dianggap panjang Sabbihisma dengan Al-Ghasyiyah, maka bisa diganti dengan Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Lah kalau pada rakaat yang kedua setelah dia bangun dari rakaat yang kedua, maka disunatkan untuk membaca takbir 5 kali. Disunatkan membaca takbir 5 kali selain takbir untuk bangun, ya. Selain takbir untuk bangun, sunat membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir ini disunatkan juga untuk disela-selai dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan takbir yang dibaca ini hukumnya cuma sekedar sunnah. Sunnah bukan merupakan rukunnya sholat id, tapi cuma sekedar sunnah saja. Seandainya dia lupa tidak membaca takbir ini dan membaca qiraat langsung membaca Fatihah, maka dia sah sholatnya dan tidak disunatkan untuk mengulangi takbir tersebut. Adapun kalau orang yang menjadi makmum terus masbuk, dia masuk ke dalam masjid, terus ternyata imamnya itu sudah selesai takbir 7 kali, maka dia tidak disunatkan untuk mengulangi takbirnya. Mengulangi takbir tidak disunatkan lagi, ya sudah langsung dia bisa membaca Al-Fatihah bersama imam. Ini adalah menurut yang mu'tamad, menurut Imam Ibnu Hajar, ya, menurut Ibnu Hajar. Dan dalam membaca surat, kalau imam membaca surat, maka disunatkan untuk membaca dengan keras. Begitu juga kalau orang yang sholat sendirian, maka disunatkan untuk membaca suratnya dan Fatihahnya itu dibaca dengan keras. Adapun orang yang menjadi makmum, maka dia membaca dengan pelan, membaca Fatihah, dan ketika imam membaca surah, maka disunatkan untuk mendengarkan dan khusyuk mendengarkan bacaannya imam. Semua ini cara-cara yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala salatul fitri rak'atani wa salatul duha rak'atani summa qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sahabat Sayyidina Umar menceritakan bahwasanya salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dilakukan dengan 2 rakaat, dan ini adalah yang dilakukan dan diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis pula dari sahabat Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini fil ula sab'an qabla al-qiraati wa fil akhirati sab'an khamsan qabla al-qiraati. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi imam pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau membaca takbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan membaca takbir 5 kali setelah beliau bangun dari sujud pada rakaat yang pertama. Ini adalah cara mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Setelah mengerjakan sholat Id, yang disunatkan lagi adalah membaca khutbah. Imam disunatkan untuk membaca khutbah, dan khutbah ini disunnahkan jika sholat Id tersebut dilakukan dengan berjamaah, jamaah orang laki-laki. Adapun kalau dia sholat Id sendirian, maka tidak disunatkan untuk membaca khutbah. Begitu juga jika yang jamaah semuanya adalah perempuan, maka tidak disunatkan khutbah, kecuali kalau di sana ada imamnya itu laki-laki, maka boleh memberikan mau'izatul hasanah bagi jamaah yang semuanya perempuan. Tapi khutbah ini disunahkan bagi jamaah laki-laki saja. Kalau yang sholat semuanya laki-laki, maka disunahkan untuk membaca khutbah. Kalau dia sholat sendirian, maka tidak disunatkan. Begitu juga untuk jamaah perempuan, semua ibu-ibu yang sholat adalah ibu-ibu perempuan semuanya, maka tidak disunatkan untuk membaca khutbah. Seandainya di sana ada imam laki-laki ingin memberikan wejangan atau mau'izatul hasanah, maka diperbolehkan. Dan khutbah ini adalah 2 khutbah. Cara-caranya adalah seperti khutbah pada sholat Jumat. Cara rukun-rukunnya adalah seperti pada khutbah di sholat Jumat.
Dan khutbah ini dilakukan setelah sholat ya. Khutbah ini harus dilakukan setelah sholat. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dahulu kemudian sholat. Tapi sholat Id ini adalah sholat dulu kemudian khutbah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada zamannya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dan pada zamannya Sayyidina Umar menjadi khalifah, semuanya melakukan khutbah setelah sholat Id. Jadi sholat dahulu kemudian melakukan khutbah. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin wa adha fa shalla summa khataba. Sahabat Ibnu Abbas berkata bahwasanya saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat terlebih dahulu kemudian membaca khutbah. Kalau seandainya dibalik, misalnya khutbah dahulu kemudian sholat, maka sholat tersebut tidak jadi, tidak sah. Harus sholat dahulu kemudian khutbah. Tapi kalau dibalik seperti sholat Jumat, khutbah dahulu kemudian sholat, maka tidak sah. Dan untuk syarat rukun daripada khutbah Id ini persis seperti syarat rukun pada khutbah Jumat. Jadi syarat rukunnya khutbah di Idul Fitri atau Idul Adha persis seperti syarat rukunnya dan kesunatan yang ada di khutbah Jumat yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Kemudian disunahkan, cuma di sini ditambah, disunahkan ketika dia memulai khutbah Id, disunahkan untuk memulainya dengan membaca 9 kali takbiran. Dan untuk khutbah yang kedua dimulai dengan membaca 7 kali takbiran. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Ubaidullah al-Madhkur, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya as-sunnah an tuftaha al-khutbatu bitis'i takbiratin tatra wa saniyatu bisab'i takbiratin tatra. Yang artinya kesunatan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memulai khutbah Id itu dengan khutbah pertama beliau memulainya dengan membaca takbir 9 kali secara berturut-turut, kemudian khutbah yang kedua beliau mulai dengan membaca takbir 7 kali berturut-turut. Ini adalah yang diceritakan oleh sahabat Ubaid bin Abdullah bin Utbah yang mana beliau hadir pada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau menceritakan bahwasanya kesunatan yang diajarkan oleh Rasulullah yang telah dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau kalau khutbah Id itu memulai khutbah yang pertama dengan membaca takbir 9 kali berturut-turut, dan pada khutbah yang kedua beliau memulainya dengan membaca 7 kali takbir berturut-turut pula. Ini adalah mengenai khutbah Jumat. Kemudian sholat Id ini yang afdal, yang lebih utama dilakukan di mana? Apakah dilakukan di lapangan atau dilakukan di masjid? Di sini yang afdal adalah tempat yang cukup untuk jamaah. Tapi kalau di sana ada lapangan cukup untuk menampung jamaah, di sini ada masjid yang cukup untuk menampung jamaah, maka yang afdol sholat Id ini dilakukan di masjid. Karena masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi tempat yang paling mulia adalah masjid, dan tempat yang paling kotor adalah pasar. Karena masjid ini adalah tempat yang paling mulia, maka yang afdol untuk melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dilakukan di dalam masjid. Ini kalau masjidnya cukup. Kalau masjidnya tidak cukup untuk menampung para jamaah, maka boleh dilakukan di lapangan.
Loh, kalau Anda bertanya, loh dulu pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di lapangan, di Jabana, masalah. Maka jawabnya adalah ketika itu masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup untuk menampung semua jamaah, karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan semua umat Islam untuk hadir di sholat id tersebut, sampai orang yang dalam keadaan haid sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk keluar, sampai perawan yang berada di peraduannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk keluar. Itu semuanya adalah demi agar mereka bisa mendapatkan berkah atau kesucian yang dilimpahkan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang Islam pada hari tersebut. Loh, kalau memang masjidnya cukup bisa menampung semua jamaah, maka yang afdol adalah dilakukan di dalam masjid, Ini adalah mengenai tempat sholat id. Kemudian setelah kita terangkan mengenai sholat id, cara-cara sholat id, waktu sholat id, dan tempat sholat id, di sini Imam Abi Suja menerangkan bahwasanya pada hari Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu disunatkan untuk membaca takbir. Di sini beliau mengatakan wa yukabbiru min ghurubi syamsi. Pada hari raya disunatkan baik bagi laki-laki atau perempuan, baik bagi orang yang dalam perjalanan atau orang yang tidak dalam perjalanan, baik bagi orang yang kecil, baik anak kecil atau orang yang sudah dewasa, semuanya disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Jadi kalau sudah masuk hari Id, kalau Idul Fitri misalnya, kalau matahari sudah tenggelam pada malam hari raya Idul Fitri, maka disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Sunnah ini bagi setiap orang Islam, baik orang kecil, orang besar, laki-laki, perempuan, orang dalam keadaan bepergian atau tidak dalam keadaan bepergian, dan disunahkan ketika mengumandangkan takbir untuk mengeraskan suara. Karena takbir ini adalah termasuk syiar orang Islam ketika pada hari raya tersebut. Disunatkan untuk membaca takbir dengan keras, kecuali bagi perempuan. Maka kalau seandainya dia mengeraskan suara atau suaranya bisa didengar oleh orang yang bukan mahram, maka dia yang baik adalah mengumandangkan takbir dengan suara lirih saja. Dan perlu diketahui membaca takbir ini adalah amalan yang paling mulia atau zikir yang paling mulia yang disyariatkan dan diperintahkan pada malam hari raya. Di sana tidak ada zikir yang lebih mulia dari takbir untuk malam hari raya. Jadi kalau matahari itu sudah tenggelam pada malam hari raya Idul Fitri atau pada malam hari raya Idul Adha, maka disunahkan untuk mengumandangkan takbir baik di rumah atau di jalan-jalan atau di masjid atau di pasar-pasar dengan suara yang keras. Kalau pada hari raya Idul Fitri, maka mulainya takbir ini adalah dari tenggelamnya matahari pada malam hari raya sampai imam masuk sholat Idul Fitri. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengumandangkan takbir dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kamu bisa menyempurnakan bilangan 1 bulan 30, walitukabbirullaha, dan hendaknya kamu membesarkan Allah atau mengumandangkan takbir ala ma hadakum, karena apa yang telah Allah hidayahkan kepada kamu, la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takbir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah turun untuk menjelaskan kemuliaan dan fadilah takbir pada malam hari raya Idul Fitri. Untuk hari raya Idul Adha dikiaskan kepada hari raya Idul Fitri. Adapun pada hari raya Idul Adha
pada hari raya Idul Adha disunahkan untuk mengumandangkan takbir, ya. Mulainya takbir adalah pada tenggelamnya matahari, seperti yang saya katakan tadi, pada tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Adha sampai imam mengerjakan sholat Idul Adha. Jadi mulai tenggelamnya matahari sampai imam masuk ke sholat pada malam suntuk itu disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Terus disunatkan lagi mereka bagi orang Islam untuk mengumandangkan takbir atau membaca takbir setelah mengerjakan sholat, baik sholat sunnah atau sholat wajib. Dimulai dari subuh pada hari Arafah sampai sholat asar pada akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu, begitu juga selesai mengerjakan sholat sunnah, disunatkan untuk mengumandangkan takbir, tapi khusus untuk Idul Adha dimulai pada subuh hari Arafah sampai sholat asar pada akhir hari tasyrik tanggal 13. Dalil itu semua, dalil dari kesunatan yang telah saya terangkan tadi adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ali karramallahu wajhah dan dari sahabat Ammar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yauma Arafata salata ghadatin wa yaqta'uha salatal asri akhir yaumut tasyrik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan takbir pada hari Arafah pada salat subuh. Kemudian beliau mengumandangkan takbir itu setiap selesai mengerjakan sholat sampai pada sholat asar pada akhir hari tasyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengumandangkan takbir ketika beliau berada di Mina. Kemudian ketika beliau mengumandangkan takbir dan didengar oleh semua orang yang ada di Mina, maka semua orang yang ada di Mina ketika itu yang lagi mabit mengumandangkan takbir. Begitu juga sahabat Ibnu Umar mengumandangkan takbir atau membaca takbir setiap beliau mengerjakan sholat 5 waktu dan setiap beliau mengerjakan sholat sunnah. Juga beliau diriwayatkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga beliau takbir di pasar, ya. Takbir di pasar dan takbir di Mina sampai pasar itu bergemuruh dengan suara takbir, sampai Mina ketika itu bergemuruh dengan suara takbir. Ini adalah yang berhubungan dengan takbir. Adapun sighat atau lafadznya takbir yang sunnah adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian setelah ini disunatkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat kepada keluarga dan kepada para sahabat. Ini adalah sayyidat takbir yang afdal, yang utama, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian untuk menutup, sebelum kita tutup kajian kita ini, di sini ada beberapa amalan yang disunnahkan. Amalan-amalan yang disunnahkan ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah mandi. Seperti yang sering kita bahas, disunnahkan untuk mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan mandi ini sunnahnya adalah dimulai dari nisful lail, tengah malam pada malam hari raya, dan habis waktu mandi ini kalau dengan hurubus syamsi, dengan
tenggelamnya matahari pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi mulainya itu pada tengah malam hari raya, terus habis kalau matahari telah tenggelam, ini adalah kesunatan mandi. Dan disunahkan juga karena mandi untuk Idul Fitri ini adalah mandi untuk lil yaum, bukan untuk lis shalah. Jadi semua orang disunahkan untuk mandi, baik yang ingin hadir sholat atau yang tidak ingin hadir sholat. Disunahkan semuanya untuk mandi. Kalau mereka tidak menemukan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Kemudian disunahkan juga untuk memakai wangi-wangian. Kalau punya, disunahkan untuk memakai parfum. Dan juga disunahkan untuk memakai pakaian baru. Pakaian yang paling bagus di antara pakaian yang dia punyai dan baru adalah sunnah. Tapi kalau memang tidak punya duit, tidak bisa membeli pakaian baru, ya juga bisa pakaian yang lama yang masih bagus, yang dicuci kemudian disetrika sehingga kelihatan baru dan kelihatan rapi. Karena hari Idul Fitri ini adalah dan Idul Adha ini adalah hari kemenangan dan hari yang mulia, hari kemenangan dan hari yang mulia dan hari yang mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi hadiah dan membagi-bagi fadilah bagi hamba-hamba Allah yang telah selesai mengerjakan kewajiban puasa. Ini ya, jadi untuk memperlihatkan kebahagiaan dan untuk memperlihatkan kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diterima amal kita dan dengan diberikannya rahmat dan hidayah sehingga kita bisa mengerjakan puasa selama 1 bulan, maka kita perlu untuk bersyukur, wajib untuk bersyukur. Dan bersyukur ini kita ungkapkan dengan memakai pakaian baru dan memakai wangi-wangian sehingga orang yang Idul Fitri itu dan Idul Adha itu kelihatan sekali syiarnya. Kemudian disunatkan juga bagi orang yang ingin hadir untuk melakukan sholat untuk sedini mungkin hadir di tempat sholat. Jadi at-tabkir. Jadi sedini mungkin secepat mungkin dia hadir untuk menuju tempat sholat Idul Fitri atau tempat Idul Adha, sholat Idul Adha, kecuali bagi imam. Maka dia yang sunnah untuk imam adalah dia datang ke masjid ketika dia mulai mau mengerjakan sholat. Dan seperti yang saya terangkat tadi, untuk Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan sedikit biar di sana ada kesempatan bagi orang Islam untuk menyempurnakan ibadah mengeluarkan zakat fitrah. Untuk Idul Adha disunahkan untuk dipercepat sehingga orang Islam ada kesempatan yang cukup untuk menyembelih binatang kurban. Untuk Idul Fitri sebelum keluar mengerjakan salat Idul Fitri maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Dan makan ini yang lebih afdol, yang utama adalah dengan memakan kurma kalau ada, kalau tidak bisa yang makan seadanya. Adapun untuk Idul Adha, sunnah untuk tidak makan. Disunahkan sesuatu yang pertama kali dimakan oleh seorang muslim pada hari raya Idul Adha adalah daging kurban. Kemudian disunahkan pula bagi orang yang sholat untuk hadir, yang menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha untuk jalan ke tempatnya sholat, tidak naik ya, untuk jalan ke tempatnya sholat atau ke masjidnya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau berangkat ke musola untuk melakukan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, beliau tidak naik unta, tapi beliau jalan. Dan kalau pulang dari masjid atau dari musola disunatkan untuk mengambil jalan yang lainnya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan juga disunahkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha untuk saling ziarah, saling silaturahmi kepada sanak keluarga. Dan ini adalah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika beliau selesai sholat maka beliau keliling untuk silaturahmi kepada para sanak dan handai tolan beliau. Kemudian juga termasuk yang diziarahi oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau juga ziarah kepada makam para kerabat beliau ketika beliau pulang dari mengerjakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Maka dari sini maka kita bisa ambil kesunatan
dianjurkannya untuk ziarah kubur ketika pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kiranya cukup sekian. Apa yang bisa kita kaji untuk malam hari ini? Di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar kita. Beliau bertanya, sebagai TKW yang di Saudi tidak bisa sholat Idul Adha dan tidak bisa sholat Idul Fitri karena tidak dikasih kesempatan sama majikannya. Saya katakan, kalau tidak bisa mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, tidak bisa keluar ke masjid, sholat ini bisa dikerjakan sendiri di rumah. Sholat ini bisa dikerjakan sendiri di rumah, karena sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini kalau tidak bisa dilakukan dengan cara berjamaah, ya bisa dilakukan di rumah. Kalau tidak bisa dilakukan pada jam 7, ya bisa dilakukan pada jam 8. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur, sebelum adzan zuhur, Anda bisa mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rumah majikan Anda, tidak perlu untuk keluar dari rumah. Yang penting kalau sebelum masuk waktu zuhur pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, boleh Anda mengerjakan sholat tersebut dengan sendirian atau dengan mengajak temannya, kalau di sana ada teman yang lain, untuk sholat secara berjamaah. Kiranya cukup sekian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta taufiknya, sehingga apa atau segala sesuatu yang telah kita pelajari, yang telah kita kaji, bisa kita amalkan, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang berbahaya untuk diri kita. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.